قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, saya berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, pada siapa li'ibadiyah, kepada hamba-hambaku. Siapakah hamba-hamba di sini? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Untuk apa? Yuqimus sholah, untuk mendirikan sholat. Satu. Yang kedua, wa yunfiqu, dan mereka nafkahkan mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami berikan rizki kepada mereka. Dengan cara bagaimana? Sirron, bisa tersembunyi, wa alaniyatan, dan bisa juga terang-terangan. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum ayyatiya, datang, yaumun, pada satu hari, la bai'un, tidak ada jual beli, fihi, di dalamnya, wala khilal, dan juga tidak ada persaudaraan atau tidak ada persahabatan. Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad disuruh perintahkan kepada umatnya bahwa hamba-hambaku yang telah beriman hendaklah pertama adalah mereka mendirikan sholat. Inilah yang diingatkan saat Rasulullah detik-detik akhir menjelang wafat. Antara yang diingatkan oleh Nabi itu adalah sholat. Yang keluar dari mulut Nabi yang mulia, ya, saat detik akhir sakratul maut, itu ada 3 yang diingatkan. Yang diantaranya adalah sholat. Kenapa? Karena sering orang mengatakan begini, ngapain sih ya sholatnya rajin tapi kalau akhlaknya masih nggak bagus, kan gitu ya. Ada orang nggak sholat, yang penting kan hatinya baik, kan gitu. Ngapain sholat? Sholat itu alat bagi mereka, kan gitu ya. Nah, logikanya kalau yang sholat aja misalnya masih akhlaknya belum bagus, apalagi yang tidak sholat. Tidak ada kaitan. Sholat memang satu alat untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di sini yang dijelaskan adalah hamba-hamba yang beriman. Jadi kalau yang belum beriman sulit, ya, diingetin buat sholat sulit, karena setelah beriman, ayat-ayat lain menjelaskan biasanya dengan ittaqu, ya ayyuhalladzina amanut taqu, ya. Di sini alladzina, orang-orang yang beriman, di sini hendaklah mendirikan sholat. Makanya orang-orang tua dulu, ya, menaruh anaknya di pesantren. Sekarang nih kebanyakan biarin dah anak kita mau jadi apa kek, ya kan? Sekolah mau di mana kek, kerjaannya apa kek, yang penting mah sholat jangan ditinggalkan. Karena sholat ini pokok, ya. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqomaha, barang siapa yang mendirikan sholat, itu artinya dia telah mendirikan agama. Waman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan
agama. Dan sholat itu merupakan satu perintah Allah yang di dalamnya memuat semua rukun Islam. Ya, rukun Islam ada yang 5, ada 5 tuh ya. Syahadat, membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa, keempat zakat, dan yang terakhir adalah haji. Dari rukun Islam semua itu semuanya tercantum di dalam sholat, gitu ya. Jadi makanya diingetin di sini, hendaklah mendirikan sholat. Kalimatnya juga yukim, bukan ya'mal, bukan yaf'al, melaksanakan, bukan, mendirikan ya. Kalau yang mendirikan itu berat. Aqama yukimu, orang sudah bisa berdiri tegak. Orang yang sudah berdiri tegak, qoma yaqumu qiyaman, berdiri tegak lurus ya. Orang yang sudah bisa mendirikan sholat itu berarti orang yang sudah lurus. Makanya di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, asal usul daripada jalan yang lurus di situ macam-macam. Seorang mufassir menjelaskan itu adalah agama Islam. Siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang istiqomah. Banyak tafsirannya itu. Jalannya orang-orang yang sudah lurus, yang sudah jejak, yang sudah tidak bisa lagi diganggu. Nah, itu namanya siratal mustaqim. Ada lagi yang menjelaskan siratal mustaqim itu nanti jembatan, macam-macam ya. Banyak penafsiran. Karena itu yang terpenting kita adalah pertama mendirikan sholat didirikan agar kita jangan sampai dikait-kaitkan dengan rizki ya, nggak ada kaitannya. Lu sholatnya rajin banget tapi kok miskin mulu ya kan, kurang mulu, jangan dikaitkan, nggak ada kaitannya ya. Orang yang sholat 5 waktu rajin dengan kekayaan nggak ada, jangan dikait-kaitkan ya. Orang kalau sudah melaksanakan perintah Allah, Allah yang sudah memberikan dan menjamin rizkinya kepada hambanya. Ilok, apa kalau kita sudah taat dan patuh kepada Allah, Allah akan biarkan kita begitu? Tidak ya. Allah pasti akan menjamin, tapi beda rizkinya halal, bukan comot sana comot sini, ambil sana ambil sini ya kan. Diambil dengan secara paksa, secara zalim, tidak ya. Tahu aturan ya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu bedanya. Kalau orang yang nggak ngaji, yang nggak sholat, yang nggak tahu hukum, bodoh dia mah ya, bodoh amat. Mau dari mana ke, yang penting dia bisa makan ya, dapat duit jadi duit ya. Caranya boleh atau tidak itu urusan belakang. Nah, orang yang sholat insya Allah itu dengan cara-cara yang halal, jadi tidak asal ambil ya, tapi dengan melalui hukum, ini boleh, ini nggak boleh, kan gitu. Nah, jadi yang kedua, sholat itu kenapa jadi penting? Sholat itu nanti akan menjadi pertanyaan pertama saat hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab, yang akan pertama kali ditanya pada hari kiamat nanti di hadapan Allah adalah sholat. Sholat dulu. Kalau sholatnya beres, insya Allah nanti semuanya beres. Kalau sholatnya berantakan, nah ciri-ciri kan gitu ya. Tuh, jadi berat ya, memang berat. Jadi jangan kita Islamnya Islam yang abangan, KTP-nya Islam ya. Islamnya cuman mau nikah, kan gitu ya. Baca syahadat, udah
itu doang, mau nikah doang, udah kesananya udah selesai, ya. Akekah baru Islam itu, ya kan? Iya, akekah, nikah, paling nanti kalau mau disolatin, ya kan? Nah, itu secara Islami tidak boleh. Jadi harus betul-betul didirikan. Makanya kalimatnya adalah mendirikan. Ada orang yang melaksanakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat, ada orang menjaga sholat. Itu ada 3, ya. Ada yang pertama tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat, ninggalin sholat. Ada lagi orang yang melaksanakan sholat, cuma melaksanakan aja, ya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Nah, ini yang ketiga, yukim, mendirikan. Nah, yang keempat yang paling tinggi adalah menjaga sholat. Kalau menjaga orang nih beda, kita kalau punya disuruh menjaga sesuatu itu kita punya beban, ya. Nih saya mau pergi nih, ini ada motor di rumah, tolong jagain ya, ya. Nah, orang yang jaga itu takut dia, ya. Apalagi dia mau keluar rumah, pergi kemana gitu kan, takut. Mau ke dapur aja dia lihat-lihat itu takut. Jangan-jangan ada yang bawah tuh. Menjaga orang yang menjaga itu begitu. Beda orang yang nggak dikasih amanah, nggak disuruh jaga, bodoh amat, ya. Orang kalau sudah ada status mendapatkan perintah untuk menjaga, maka dia akan berhati-hati tuh, ya. Namanya suruh jaga kan gitu. Nah, sama dengan sholat juga begitu. Orang kalau sudah mendirikan sholat, lalu yang keempat menjaga sholat, apalagi meninggalkan, ya, apalagi sampai meninggalkan sholat yang biasanya berjamaah, enggak jamaah aja merasa rugi, ada yang kurang, ya kan? Kenapa? Karena sudah menjaga dia. Apalagi sampai ninggalin, kagak enak banget itu, gelisah, ya, gelisah. Lah, kalau yang nggak pernah sholat ya udah tenang-tenang aja, ya kan? Kalau yang sudah menjaga begitu gelisah. Orang yang sudah terbiasa mendirikan sholat, menjaga sholat sampai kepada sunnah-sunnahnya, ya, duha, malam sholat sunnah wudhu 2 rakaat, ditambah dengan sholat tahajud 2, sholat hajat 2, dan sholat taubat 2, baru ditutup dengan witir 3 rakaat. Itu, ya, ya, sempurnanya gitu, ya. Kepepet juga nanggung kita misalnya menjelang subuh, ya udah, ya, wudu, ya, tahajud, ya, sekuburunya hajat, ya. Itu. Jadi paling tidak itu di atas 10-13 itu malam, ya. Itu untuk membiasakan diri kita menjaga ibadah sholat. Yang kedua yang diingatkan, katakanlah kepada hambaku, kata Allah kepada Nabi, wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan diperintahkan untuk menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sirron, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan juga secara terang-terangan. Infak, nah ini macam-macam bentuknya nanti. Sodakoh, ya, sodakoh, innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya. Sodakoh itu nanti terjemahannya macam-macam, ya. Sodakoh nanti ada yang wajib disebut dengan zakat, tuh wajib. Ada nanti infak, sodakoh, semuanya sodakoh juga. Tapi ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib disebut zakat. Zakat ada 2, ada zakat mal, harta,
dan juga ada zakat fitrah. Zakat harta nih macam-macam dibagi-bagi lagi ya. Ada zakat binatang ternak, ada zakat dagangan, ada zakat rikas barang temuan, ya kan? Ada zakat ternak tuh. Semuanya pada hakikatnya adalah sodakoh juga, ya. Tapi menjadi bermacam-macam. Nanti binatang itu ada dari sapi, kambing, kan gitu ya. Berapa? Ada nisab, ada haul, kan gitu ya. Iya, kalau yang ngaji, kalau yang kagak ngaji kagak paham. Nah, sekarang ada namanya zakat profesi. Ya, zakat profesi itu zakat apa disamakan dengan dagangan. Berapa itu? 86 gram emas, 24 karat. Ya, sekarang misalnya kalau 1 gram emas itu 1 juta, berarti barang siapa yang berpenghasilan 86 gram, 86 juta dalam setahun, maka itu terkena zakat. Ya, berapa zakatnya Bu? 2,5%. Bingung Pak Ustadz, berapa sih 2,5% itu, kan gitu ya? Gampang. Kalau 1 juta 2,5% itu 25.000. Ya, 25.000. Kalau misalnya 80 gram 80 juta, lah tinggalkan kalikan aja 25.000 dikali 80. Itu namanya zakat. Ya, tuh wajib. Kapan diberikan? Ya, diberikan bisa saja itu tiap bulan, bisa juga diberikan dalam setahun sekali, ya. Saat haul, datang haul 1 tahun, biasanya itu ditunaikan di bulan Ramadan, ya. Kebanyakan di bulan Ramadan. Kenapa? Untuk mendapatkan lipatan ganda, karena di dalam bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Makanya umumnya bayar zakat itu walaupun mal biasanya di bulan Ramadan. Ini paham nih Bu? Jadi yang punya kontrakan banyak hitung aja ya. Nyampe enggak 86 gram ya, 86 juta dalam setahun ya. Nah, itu kalau nyampe dikeluarin itu ya. Kalau zakat fitrah itu setiap jiwa yang lahir ya, sejak dari terbenam matahari bulan Ramadan malam takbiran nih, terbenam matahari, besok mau lebaran nih ya. Barang siapa yang lahir sejak itu di dalam adanya itu di dalam setelah terbenam matahari sampai khotib naik ke mimbar, nah itu wajib zakat. Ya. Lahirnya pas sholat subuh, kan belum sholat tuh. Nah itu wajib zakat fitrah tuh. Pokoknya sebelum imam naik ke atas mimbar, kalau ada anak yang lahir di masa-masa itu, maka dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu kecuali imam udah lagi khutbah ya. Wah, atau setelah khutbah apalagi, nah itu udah enggak kewajiban zakat. Gitu. Nah, itu zakat istilahnya itu sodakoh juga. Nah, kalau kita misalnya di luar nisab ya, artinya itu hartanya tidak mencapai nisab, maka itu disebut dengan sodakoh. Ya, sodakoh. Sodakoh lebih umum. Kalau misalnya itu berupa harta ya, itu infak. Ya, kalau sodakoh mah umum, nggak hanya berbentuk barang, ya. Muka yang ceria aja
kepada saudara kita itu sedekah masuknya. Ya, sedekah. Termasuk yang bukan harta juga ya, itu sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika fahuwa sedekah. Senyummu, muka kita nggak cemberut, nyengir sama saudara kita, itu namanya sedekah, bagian daripada sedekah. Sirron, secara sirri ya, artinya tidak secara langsung ya. Apakah kita memasukkan ke kotak amal tanpa ada orang yang tahu siapapun, itu namanya sirri. Sedekah sirri itu sedekah yang tidak yang tersembunyi, tidak diketahui oleh siapapun, itu namanya sirri ya. Alaniyah itu terang-terangan kita bawa ya, bawa nasi, bawa apa aja, dibawa ke panti-panti jompo, ke anak-anak yatim ya, ngasih beras, itu adalah termasuk infak atau sedekah. Di sini mimma razaqnakum, menginfakkan dari apa yang telah kami berikan rizki kepada mereka, karena hakikatnya Allah yang kasih ya. Dalam Islam setiap yang diamanahkan kepada kita itu ada hak orang. Tuh Islam bagusnya begitu tuh. Setiap yang kita tempati itu ada hak orang lain. Setiap rupiah yang masuk ke dalam kantong kita, ke rekening kita, itu ada hak orang lain. Itulah hebatnya Islam ya. Jadi bukan berarti 100% buat kita, enggak. Ada bagian-bagian untuk orang lain. Begitu. Nah, masuk ke dalam infak ya, menafkahkan juga kepada istri dan anak. Jangan dianggap lah itu kan kewajiban, ya justru sama pahala juga. Suami memberikan rezeki atau menafkahkan hartanya kepada istri, kepada anak, sama, termasuk pahala. Jangan dianggap itu kan kewajiban. Iya kewajiban, tapi tetap mendapatkan pahala. Itu enggak sia-sia tuh suami ya. Pergi pagi pulang sore mencari nafkah untuk istri dan anak, itu kalau kita paham, keluar rumah sampai kembali dalam rangka mencari nafkah, itu setiap langkahnya dicatat sebagai ibadah. Makanya ngaji, kalau kagak ngaji makan kagak tahu, ya kan? Enggak tahu mau ngojek mau apa kayak, niatnya itu udah satu buat istri dan anak kan gitu ya. Tuh, itu setiap itunya mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, makanya wa'atidal qurba, kita dalam memberikan sedekah juga ada apa namanya, ada ring-ringnya ya. Kalau istri dan anak sudah, baru yang terdekat, keluarga yang terdekat, saudara ya. Saudara kasih ya. Karena kalau kepada saudara itu, satu kita juga sedekah, yang kedua kita menjalin tali silaturahim ya. Ini jangan orang lain mah kita kasih yang jauh-jauh, saudaranya sendiri kagak ya. Ya Allah, itu ada nilai sedekah dan nilai silaturahim. Jadi mempererat begitu. Tetap Islam begitu, saudara dulu ya. Nanti saudara udah ya, keluarga udah, saudara udah, baru tetangga terdekat ya. Jangan yang jauh-jauh dulu, yang deket tuh, yang di depan rumah kita, yang biasanya kita kepepet gak punya nasi kan ya. Kita biasanya kepepet gak punya garam, yang biasanya dia ada rezeki lalu memberikan makanan buat kita, itu ya dikasih. Oke, itu maksud alaniyah, terang-terangan, tercatat, masuk ke panitia masjid ya. Mohon didoakan, dia ngasih duit sekian ratus ribu, didoakan buat siapa, itu bisa ya. Termasuk buat orang tua. Nih masih ada orang yang pemahaman ngapain ya kan, orang udah mati tuh terputus.
Bu, katanya terputus, percuma katanya kalau kita memberikan sekian ratus ribu minta dibacain Fatihah, ya kan? Lah, udah mati kan gitu. Nah, itu bisa sodakoh kepada orang yang sudah mati, niatkan bisa sodakoh atau kita apapun bentuknya itu bisa. Utang pun bisa dibayar, ya, walaupun orangnya sudah meninggal, dibayar oleh ahli warisnya. Begitu. Kali kita bahkan kalau Imam An-Nawawi, wa in khatimul Qur'ana fahuwa ahsan, seandainya mereka menghatamkan Al-Quran itu bagus, lebih bagus, ya. Kita nih mau haul, ya kan, mendoakan sebelum acara puncak dihatamkanlah Al-Quran, itu lebih bagus. Ditambah memang ada kan gitu ya, nama rezekinya ada kan gitu. Saya mah nggak ada, misalnya nggak cukup nih, ya kan, udah bacakan surah Yasin kan gitu. Kalian menghatamkan nggak bisa kan, baca surah Yasin. Yasin juga kagak bisa, bacakan surah Al-Fatihah begitu. Dan malamnya dibaca indah Al-Fatihah, Falaq, Minas kan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendoakan, dan itu masih nyambung terus, ya. Itu jangan bentar-bentar kagak nyampe, bentar-bentar kagak nyampe kan gitu, ya. Dalil-dalilnya sudah sering saya jelaskan, ya. Al-Quran nyampe ada, sodakoh nyampe ada, gitu ya. Bacaan sampai ada. Masih ingat gak, Bu? Ummi matat ya Rasulullah, ada orang yang ngadu, ya Rasulullah, ibuku meninggal. Afa atasaddaqu anha, apakah saya bersedekah untuknya? Apa kata Nabi? Tasaddaq anha, sedekahkanlah untuknya. Artinya apa? Nabi yang ngomong saat ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, ibuku meninggal. Lalu kalau saya bersedekah untuknya bisa apa enggak? Nabi langsung menjelaskan, tasaddaq anha, bersedekahlah untuknya. Untuk siapa? Ibu. Itu hadis, ya. Itulah bukti bahwa sedekah yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal itu sampai. Mau dalil yang mana lagi? Kan gitu ya. Al-Quran, bacaan-bacaan tuh, Al-Fatihah, segala macam, tasbih, tahlil, nyampe apa enggak? Nyampe. Rasulullah saat lewat di Baqi', ya, lewat, dia mengambil pelepah kurma, dia tancapkan di situ. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah pelepah kurma ditancapkan di situ? Apa kata Rasulullah? Daun pelepah kurma ini senantiasa membacakan istighfar, membacakan tasbih untuk jenazah yang ada di dalam kuburan itu, ya kan? Daun yang masih basah yang ada di atas kuburan itu membacakan tasbih, meringankan orang yang sedang disiksa di dalam kubur itu. Itu daun, bukan orang, ya kan? Daun yang masih basah. Lah apalagi manusia yang normal, ya kan, yang bisa baca. Daun aja bertasbih nyampe, apalagi manusia begitu aja, ya. Ada lagi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena itu nanti akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada yang membacanya. Itu mah yang hidup dah, kan gitu ya. Itu semua. Jadi nggak usah dipermasalahkan lagi, ya. Nah ini mau udah gini hari masih nyampe, nggak nyampe aja masih ragu aja, kan? Gitu. Oke. Sejak kapan saja menginfakkan hartanya itu
min qabli ayati yaumun, sebelum datangnya satu hari di mana saat itu tidak lagi bermanfaat apa jual beli di dalamnya. Artinya pada hari kiamat itu sudah tidak ada lagi jual beli, tidak ada, mengganti itu nggak ada lagi ya. Kalau sudah kiamat itu sudah tidak ada lagi jual beli. Anak sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kalau sudah kiamat. Makanya mumpung masih hidup infak. Makanya di dalam As-Sajadah itu ada juga walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Walau taro, dan jikalau kalian semua melihat idil mujrimuna, saat orang-orang yang berdosa ya, nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka, nasiku ru'usihim inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa kata mereka? Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Surah saja ada hafal kan ya Bu ya? Apa kata dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami udah ngelihat saudara-saudara kita di situ disiksa. Wasami'na, dan kami udah dengerin tuh mereka pada ngejerit-jerit ya. Apa dia mintanya? Farji'na, ya Allah balikin kami ya Allah, ya kan? Balikin kami, farji'na. Mau ngapain? Na'mal sholihan, kami akan melakukan amal soleh. Tuh udah mati. Inna muqinun, kata dia, kami yakin dah ya kan? Inna muqinun, kami yakin, seyakin-yakinnya. Udah kiamat baru yakin. Ya. Ada lagi yang satu lagi dijelaskan tentang sedekah nih, kayak begini infak nih. Makanya mumpung hidup kita infak ya, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Rabbana Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, jika kau tangguhkan, kau mundurkan, ila ajalin qarib, beberapa saat aja kita hidupin ya, sehari aja ya kan. Apa yang akan dia lakukan? Fa'as-sodaqah, saya mau sedekah. Tuh, katanya mau sedekah. Karena gampang. Sedekah mah nggak butuh apa-apa, cuma kasih duit ke orang ya kan, pahala. Dia pengen itu, fa'as-sodaqah wa akum minas solihin. Tuh, makanya di sini dijelaskan min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya hari dan jual beli itu tidak lagi bermanfaat, wala khilal, dan persaudaraan juga tidak ada memberikan manfaat. Mumpung sekarang menginfakkan apa yang sudah Allah rizkikan kepada kita. Sekarang waktunya begitu ya. Jadi besok udah nggak bisa lagi ya. Bukan waktunya untuk memberikan, untuk berinfak. Emang nyesel mah nggak ada yang duluan ya. Adanya belakangan baru nyesel tuh.